lagi-lagi mendaur ulang persoalan pencawapresan Mas Gibran. Ya, kalau kita baca, ya saya sudah baca tuntas 2 berkas permohonan, itu kan minimalis, minim bukti, lemah argumentasi. Ya. Kalau paslon Amin itu yang dipersoalkan, hal yang dipersoalkan yang relevan dengan sengketa proses, sengketa hasil pemilu PHPU, kalau kita merujuk ke konstitusi maupun ke undang-undang pemilu itu hanya 8 poin. Ya, soal berapa TPS yang kata dia ada pencoblosan ulang hanya sekitar 2000 TPS ya, karena yang nggak ada relevansinya juga dengan kami, ada pengurangan suara paslon mereka di berapa gelintir TPS, 4 atau 5 TPS ya kan. Yang lainnya adalah lagi-lagi mendaur ulang persoalan pencawapresan Mas Gibran, which is pencawapresan Mas Gibran itu kan sudah nggak ada masalah sama sekali, karena putusan MK tidak menyebutkan putusan MK nomor 90 dibatalkan. Kedua, ada putusan MK nomor 141 yang justru menguatkan bahwa di putusan MK nomor 90 itu tidak terjadi intervensi dan tidak mengakibatkan pelanggaran prinsip hukum. Ada juga putusan DKPP ya, yang mengatakan putusan MK itu putusan MK itu konstitusional ya, dan KPU terikat untuk melaksanakannya. Putusan MK 90 konstitusional dan KPU terikat untuk melaksanakannya di tahun 2024. Apalagi, tambah lagi teman-teman, kan yang seperti disampaikan oleh Pak Hotman itu, dalam hukum itu ada asas juga acknowledgement by conduct, pengakuan dengan dengan sikap. Jadi kita ini mereka kalau mempersoalkan keabsahan pencawapresan Mas Gibran kan seharusnya melakukan upaya hukum. Upaya hukumnya apa? Namanya sengketa proses. Diatur di mana? Pasal 469 Undang-Undang 7 tahun 2017. Ya, disebut bahwa terhadap SK yang dikeluarkan KPU, ya apabila dianggap masalah bisa diajukan gugatan ke Bawaslu. Ada nggak gugatan itu? Nggak ada kan? Berarti kan mereka melewatkan hak mereka dan menganggap Gibran ya nggak ada masalah. Terbukti kan debat cawapres, Pak Mahfud bersedia, Pak siapa satunya? Wapres Pak Muhaimin bersedia berdebat dengan Mas Gibran 2 kali pengambilan nomor urut, ya kan, mereka nggak protes, ya kan. Kalau saya kan, ini siapa, kamu siapa, kok cawapres, kan nggak sah, kan bisa begitu. Tapi kan by conduct mereka mengakui. Tapi masalah aneh karena memang saking tidak ada buktinya soal kecurangan, masalah itu didaur ulang oleh kedua paslon ini. Kalau Anda baca konstruksi permohonannya, 80% kan soal itu aja, didaur ulang lagi, iya kan? Baca deh, yang 150 halaman, yang 150 halaman, itu aja yang dibahas, ya kan? Paling yang lainnya dikit-dikit soal bansos. Bansos gampang sekali dipatahkannya, dan kita ada dream team nih, tim lawyer kita kan dream team. Yang paling paham HTN di Indonesia siapa? Selain Profesor Yusril Iza Mahendra, the best lawyer HTN di Indonesia, gurunya guru, ya kan? Pengacara termahal siapa? Yang begini-begini, ya kan? Bang Hotman yang memenangkan perkara-perkara sulit. Ketuanya advokat, presidennya advokat, se-Indonesia siapa? Bang Oto Hasibuan. Pengacara paling senior yang aktif siapa? Pak Oce Kaligis, ya kan? Pengarahnya juga nih, ya kan, orang terganteng se-Indonesia, Habibur Rahman. Iya kan? Apa ini dream team, bos, gitu loh. Masa gugatan acak-acak begitu ya pasti kita lahap, gitu loh. Udahlah, itu semua orang sudah maklum lah ya, bahwa
Ya insya Allah kita nggak takabur ya, apa namanya, hakim konstitusi akan berpihak kepada rakyat.